luar biasa dan semangat di hari yang baru. Dan hari ini, mari aku ajak sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dan kita mau datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari baru, buat kesempatan yang boleh ada kami mengucap syukur Tuhan. Sebab Engkau baik Bapa, kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan
Kami mau taat dan setia Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Sebab Engkau-lah Allah yang sangat setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur dan bersukacita tentunya. Mengapa? Karena hari-hari yang telah kita lalui itu sebenarnya sangat luar biasa. Nah, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan mengenai tema tentang penawar rasa takut. Penawar rasa takut. Mungkin di akhir-akhir ini kita merasa bahwa kita takut dengan situasi, keadaan, atau takut tentang apapun lah yang kita hadapi. Nah, mengenai penawar rasa takut, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di sini mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Benar-benar ayat ini sangat luar biasa maknanya dan kedalamannya sangat luar biasa. Coba kita baca lagi dan kita renungkan mengenai ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Haleluya. Amin. Nah, mengenai tema kita penawar rasa takut, di sini bisa jelas bahwa penawarnya itu ya kasih. Tentunya. Nah, aku akan bagikan sharing tentunya. Para ahli mengatakan bahwa para bayi memiliki dua rasa takut alami. Yang pertama takut jantung, dan yang kedua takut pada suara-suara keras. Itu yang dialami oleh bayi atau anak kecil atau baby yang baru lahir. Itu mereka memiliki dua ketakutan. Yang pertama takut jantung, yang kedua takut akan suara keras. Ketika adik-adik bayi itu mendengar suara keras, pasti mereka akan menangis. Ketika mereka jatuh, mereka akan nangis. Itu yang mereka ketakuti. Nah, suatu penelitian tentang ketakutan dilakukan pada 5.000 orang dewasa dan berbagai kelompok umur dan latar belakang dan gaya hidup. Hasil-hasil menunjukkan bahwa mereka memiliki sekitar 7.000 jenis ketakutan. Wah, sangat banyak tentunya. Ini berarti bahwa mereka mempelajari 6.998 jenis ketakutan sejak mereka lahir. Begitu banyak jenis ketakutan. Wah, sebenarnya tubuh kita dirancang untuk iman. Iman itu adalah sebuah percaya. Konteks dari iman adalah sebuah kepercayaan kita akan Tuhan, tentang kasih juga. Nah, rasa takut adalah sesuatu yang asing bagi manusia sampai Adam berdosa pun terhadap Tuhan. Untuk mempertamakan kalinya, Adam mengenalkan rasa takut dan ia bersembunyi. Dan Tuhan berkata, ketika aku mendengar, aku menjadi takut. Sebab itu aku bersembunyi. Ketika ketakutan itu timbul pada zaman awal penciptaan, yaitu ketika Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka takut. Waktu mereka takut ketemu Tuhan, mereka bersembunyi. Itulah rasa takut awal mula munculnya rasa takut. Nah, sejak itu manusia telah hidup dalam ketakutan. Pada masa depan, takut pada apa yang orang lain mungkin katakan, yaitu takut pada penyakit, takut terbang, takut yang sebenarnya itu akan terjadi. Dan setiap rasa takut lahir dari perasaan terpisah dari Tuhan. Intinya, setiap rasa takut yang kita miliki itu akan menjauhkan kita dari kepercayaan kita dengan Tuhan.
Nah, makanya ayat ini yang dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 ini konteksnya bahwa menjelaskan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ketika kita benar-benar mengenal akan kasih Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tidak kenal dengan ketakutan. Malah kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Nah, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukum, yang dimana hukum itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Bukan hukum konteksnya dalam perjanjian baru saat ini yang kita hadapi. Kan kita saat ini hidup dalam kasih anugerah, yang dimana konteksnya udah nggak tentang hukum lagi. Konteksnya adalah ketika kita takut, kita akan jauh dari Tuhan. Namun ketika kita tidak takut, kita akan dekat dan kita tahu akan kasih Tuhan yang sempurna. Nah, jika Anda menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi Anda sehingga Ia menyerahkan anaknya untuk menerima pukulan bagi Anda supaya Anda dapat mengambil berkat-berkatnya, Anda akan berhenti merasa takut. Tuhan begitu mengasihi Anda sehingga Tuhan Yesus rela di kayu salib. Yesus ditolak supaya Anda tidak menderita dalam siksaan hukum lagi. Nah, hari ini jika Anda mendengar suaranya, Anda akan mendengarnya berkata, "Engkau adalah anakku yang kukasihi, aku berkenan atasmu." Dan Anda tidak usah bersembunyi lagi, tetapi Anda dapat berlari kepadanya tanpa rasa takut. Berlari padanya konteksnya berlari pada Tuhan. Nah, karena Ia tidak bermaksud menghukum Anda, Tuhan tidak bermaksud menghukum Anda. Ia bermaksud melindungi dan menyediakan kebutuhan yang Anda butuhkan. Jadi jangan takut. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita jatuh dalam dosa, jangan takut. Datanglah kepada Tuhan, minta ampun dan bertobat. Konteksnya adalah ketika kita malah takut, ketika kita jatuh dalam dosa, kita takut untuk datang kepada Tuhan, kita akan jauh pada Tuhan. Itu konteksnya. Nah, untuk alat perenungan hari ini, berlarilah kepada Tuhan tanpa rasa takut, karena Ia tidak bermaksud menghukum Anda, tetapi melindungi dan menyediakan kebutuhan Anda. Itu pesan yang kalian harus tanamkan dalam diri kalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu mengenai penawar rasa takut. Kami tidak akan takut lagi, tapi kami akan berlari padamu untuk datang dan meminta ampun, dan kami akan meluruskan jalan-jalan kita. Namun kita akan tidak takut lagi untuk menghadapi situasi apapun Tuhan, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Kasih-Mu besar, anugerah-Mu besar atas setiap hidup kami Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagi atas setiap hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai di sini perenungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati. God bless you.